Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa duribat 'alaihimud dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ar-rahimun yarhamhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadratul mukarramin yang sama kita muliakan, kita cintai para alim ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru kita semua baik yang hadir maupun tidak. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan lahir dan batinnya, Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, diberkahi kehidupan beliau dunia dan akhirat. Tidak lupa yang kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Al-Barakah yang terhormat Bapak Haji Nur Jalil serta pengurus dan jajaran, dan juga yang saya cintai, saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, qaimin dan qaimat, segenap jamaah Masjid Al-Barakah rahimahullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir ingin menyampaikan di penghujung akhir bulan Ramadan ini ayat tentang perlunya kita berhubungan baik secara vertikal ke Allah dan secara horizontal kepada sesama manusia. Karena duribat alaihimul dhillah, akan senantiasa tertimpa manusia dengan kehinaan, kecuali ketika dia mampu membangun hubungan yang baik, baik hubungan kepada Allah ataupun hubungan kepada sesama manusia. Dan sesungguhnya semua perintah Allah dalam ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu sudah mengandung ajaran kedua hal tadi, hubungan baik ke Allah, hubungan baik kepada sesama manusia. Salat contohnya, ketika kita diperintahkan salat, ada rukun terakhir setelah tahiyat salawat kepada Rasul dan keluarga adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jawab salam, ini lagi sholat. Kebawa kita ketika keluar dari menyembah Allah, menghadap Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menebarkan salam. Jadi ketika kita baik kepada Allah, hubungan kepada Allah, Allah pesankan, keluar dari sholat, kau perbaiki pula hubungan sesama manusia, bahkan kepada makhluk yang lain. Karena itu adalah merupakan misi dan visi daripada diutusnya Kanjeng Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang sholat, setelah keluar dari sholat, dia harus menebarkan salam, kasih sayang dan keberkahan kepada seluruh alam semesta, khususnya kepada sesama manusia. Sehingga inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dipastikan kalau benar dan diterima sama Allah akan membawa kepada kita dapat mencegah kepada perbuatan keji dan munkar. Saudara kaum muslimin, qaimin dan qaimat rahimakumullah. Kita lihat Allah perintahkan kita dalam berpuasa. Kita disuruh menahan lapar, juga menahan haus yang mencekik leher kita sepanjang hari. Padahal uang punya, duit ada, makanan ada, minuman ada. Tapi disuruh sama Allah kita nggak makan, nggak minum.
Kira-kira kalau satu hari kita nggak makan, lapar apa tidak? Sehari nggak minum, haus apa tidak? Haus. Allah perintahkan kita biar lapar, biar merasakan haus. Kira-kira kalau lapar enak apa enggak? Yang jawab cuma 6 orang, kayak nggak semangat banget dengerin kayak ini. Kira-kira Bapak Ibu, kalau lapar enak tidak? Kalau haus terus enak apa enggak? Kita lapar itu ada jadwalnya. Bener apa tidak? Lapar kita, menjerit perut kita, haus, mengikat leher kita, ntar maghrib udah siap segala macam makanan di atas meja makan. Bener apa enggak? Jadi disuruh sama Allah ngerasain lapar dan haus, biar kita ngerasain di antara saudara kita, tetangga kita, mungkin ada orang yang lapar nggak terjadwal, nggak makan karena emang nggak ada yang dimakan, nggak bisa minum karena nggak ada yang diminum. Maka pesan Allah, perhatikan saudara-saudaramu yang ada di lingkungan. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Seret ya. Wa fi gimana ayatnya? Wa fi amwalihim, dalam harta-harta kita, hakun, ada hak, lisail, untuk orang yang minta-minta, wal mahrum, dan orang yang susah tapi dia nggak minta-minta, disuruh bagi. Makanya pesan Allah bukan disuruh lapar, bukan disuruh haus, disuruh agar kita merasakan empati bahwa lapar nggak enak. Makanya kalau punya makanan, punya harta, bagi orang yang kelaparan, punya harta, bagi orang dalam kondisi kemiskinan. Insya Allah mudah-mudahan pesan ini sampai ke dalam lubuk hati kita yang dalam, sehingga pesan Allah sampai kepada kita. Bukan jalanin puasa sepuasa-puasanya, tapi pesan dalam Allah ini. Pesan Allah pula, dalam puasa kita tidak boleh bergibah, membicarakan kejelekan orang lain. Betul apa tidak? Kadang-kadang nafsu ini memang senang banget kalau tahu ada kesalahan orang lain. Sehingga ada satu pujangga mengatakan, gajah di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata enggak kelihatan, semut di ujung lautan kelihatan. Padahal kalau boleh jujur, kira-kira kita punya salah apa enggak? Salah kita banyak apa dikit? Ini orang kalau bener ngakunya bener, ini aja barusan yang jawab cuma separuh juga enggak. Yang lain mah enggak punya salah kayaknya nih. Coba Bapak Ibu saya tanya, kira-kira yang hadir punya salah apa enggak? Salahnya dikit apa banyak? Banyak. Orang kalau sadar dirinya salahnya banyak, aibnya banyak, dia enggak bakal mikirin aib orang lain. Kenapa? Dia tahu bahwa dia pun banyak salah dan dosa. Ngapain ngomongin kejelekan orang lain? Bener apa bener? Tapi diri kita memang demen pada, lu mau baru tahu, kok tahu udah seminggu yang lalu, nih lagi faktanya ini habis semua orang diomong. Maka mudah-mudahan dengan Ramadan, puasa yang Allah berikan bimbingan tarbiyah ini, keluar dari Ramadan gak puasa lagi, lisan kita terjaga daripada membicarakan kejelekan orang lain. Amin apa? Ya, amin aja makin dipaksa, udah jam 8:30. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, di puasa itu kalau kita kaji nggak ada habisnya. Lanjutin, tadi sholat, yang kedua puasa, yang ketiga apa? Zakat. Haji dulu dah. Haji itu ujungnya laisal jaza lil hajjil mabrur illal jannah. Balasan buat orang yang hajinya mabrur adalah surga. Jadi mabrur itu sebenarnya bukan pangkat. Mabrur itu adalah doa agar supaya orang yang haji dia betul-betul memperjuangkan kehajiannya biar benar-benar baik. Karena kalau dalam pembangunan, satu bangunan haji itu diibaratkan sebagai atap, genteng.
Yang namanya genteng kira-kira tujuannya buat apa fungsinya? Ya buat mengamankan yang di bawahnya. Ada tiang, ada jendela, ada pintu, ada lantai, ada plastik, ada semuanya. Ya orang kalau sudah mabrur, dia harus berjuang untuk menjadi orang-orang yang baik dan menaungi bahkan orang lain. Ada pesan vertikal dan horizontal pula. Ada kadang-kadang orang yang pantas buat orang lain, buat orang yang haji kadang-kadang nggak pantas. Benar apa benar? Orang umum mungkin nyawer di dangdutan masih ada pantas. Kalau udah haji maka disebut namanya. Kira-kira masih pantas nggak sama biduan disebut kira-kira? Enggak. Naungi, berikan contoh kepada masyarakat dan umat, saudara. Dah terakhir adalah zakat, apalagi zakat. Ini kan hubungan sama manusia. Dan perlu diperhatikan, sudah dibahas oleh para guru-guru kita, zakat adalah pembersih. Jadi ada hadis lain menjelaskan bahwa nilai Ramadan, ibadah yang kita laksanakan sebulan suntuk tergadai, atau muzabzabin baina ardi was sama, tergantung antara bumi dan langit, belum diterima sampai kita membayar zakat fitrah kita. Mudah-mudahan nanti di penghujung atau yang sudah, insya Allah zakat fitrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal memang harus dengan ilmu. Ini sudah banyak dibahas. 4 mazhab menyatakan zakat fitrah tidak boleh dengan qimah atau uang. Yang memperbolehkan dengan uang itu kan zakat dengan makanan pokok. Rasul dasarnya begitu hadisnya. Min tamrin. Kalau di sana bisa gandum, di Rasulullah bisa juga kurma. Tapi kalau kita makanannya apa? Beras. Dia pakai beras. Enggak ada yang membolehkan dengan uang atau qimah. Yang membolehkan cuma Imam Abu Hanifah. Dan masalahnya adalah takaran untuk pengeluaran bahan makanan kita itu antara Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dengan Ibu Hanifah beda. Kalau Imam Abu Hanifah kurang lebih, saya literi kurang lebih 5 literan. Kalau buat ukuran beras kita. Kalau Imam Syafi'i ngeluarin beras berapa liter? 3,5 liter. Imam Syafi'i tidak boleh atau tidak sah zakat fitrah dengan qimah, dengan uang. Yang membolehkan Imam apa? Imam Abu Hanifah. Jadi kalau orang ada mau masjid, mau sholat, mau di mana menyelenggarakan amilin untuk zakat, maka kalau pakai uang dia pakai mazhab Imam. Kalau bayar zakat pakai uang berarti ikut mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah berapa liter berasnya? 5 liter. Berarti kalau dia mau pakai uang harusnya seharga 5 liter beras kalau pakai uang. Karena boleh pakai uang yang membolehkan mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i boleh tidak? Imam Syafi'i boleh nggak bayar zakat pakai uang? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Sekarang pertanyaan, kalau ada orang bayar zakat fitrah dengan uang sejumlah 3,5 liter, berarti dia ngikutin imam siapa? Imam Samudra berarti. Ya, makanya masjid-masjid sekarang sudah harus menyelenggarakan yang benar sesuai dengan ilmu pemungutan zakat. Kalau pakai uang, pakai Imam Abu Hanifah, dia pindah mazhab. Tapi kalau pakai beras, orang bawa uang, sediakan beras di masjid-masjid, di musola-musola. Biar muzaki orang itu beli beras dulu di masjid kita, kemudian diniatin. Dan itu harus berkarung-karung yang belum dizakatin. Saya ketemu di satu masjid waktu Jumatan, sampai salat Jumat saya bangun lagi. Kenapa? Dia memang beli orang yang mau zakat beras, tapi berasnya yang dia beli beras 1 kantong, orang berkali-kali diniatin buat zakat. Kira-kira sah apa enggak? Udah pinter semua jamaah al-barakah ya. Insya Allah mudah-mudahan ibadah kita, zakat kita. Dan Riyadul Badiah menjelaskan niatnya ada 3.
Ada berapa? 3 tempat. Pertama, waktu beli, waktu nyendok di warung, niatin. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri sampai akhir. Yang kedua, waktu di jalan lagi bawa nenteng. Yang ketiga, lagi nyerahin, baik kepada amilin atau mustahikin. Nah, kalau ada orang pegawai negeri umpama, sekolah pun umpama, tahu-tahu dipotong gajinya, dikatakan zakat. Yang dipertanyakan, jadi niatnya kapan? Halo, paham nggak sampai di sini? Kira-kira siapa tinggal zakat fitrahnya? Nah, untuk itu khususnya lagi yang perlu digarisbawahi bahwa kalau ada anak atau putra putri kita yang belum balik, boleh diwakili oleh bapak atau ibunya. Tapi kalau sudah balik, anak itu wajib niat sendiri untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya kan kadang-kadang bukan anak doang, bapaknya juga makin dibantuin niat sama istrinya. Mama, bayarin zakat. Nah udah kemarin malam Jumat. Nah, kalau udah dibayarin, bapaknya aja baru nyuruh, bapaknya udah niat apa belum? Berarti niat apa enggak? Kalau ibadah nggak pakai niat, sah apa enggak? Halo? Tuh, hati-hati. Jadi kalau nggak mau ngikut, kalau umpama belum bisa, ngikut sampai ambilin, diajarin niatnya. Kalau sudah bisa, niat di rumah, masing-masing 1 kantong, 3,5 liter, niatin sendiri-sendiri. Anak yang sudah balik, niatin. Kalau nggak bisa ngajarin niat, ajak ke masjid, biar diajarin niat sama yang penerima zakatnya. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita beramal sesuai ilmu yang diajarkan ulama, dari ajaran hadis-hadis Nabi, dari Al-Quran, ilmunya para ulama, insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.